Sabr 'alal adza, diganggu orang. Diganggu, kita nggak bisa memilih untuk diganggu. Gangguin saya dong, nggak bisa. Ya. Tapi ketika orang diganggu, itu rezeki dari Allah Ta'ala, membuka peluang pahala buat dia. Itu rezeki. Kam ni'am tayyal masaib, berapa nikmat yang terkandung di dalam musibah, baik itu gangguan fisik ataupun gangguan mulut. Dan ketika diganggu, itu membuka kita peluang untuk sabar. Terbuka sebuah pintu sorga, namanya pintu sabar, yang biasanya cuma kebukanya di bulan Ramadan, dibukain ketika kita diganggu, diteror sama orang lain. Nah, sabar berat, perlu bantuan dari Allah Ta'ala. Tapi kita bisa menjadi suka untuk sabar kalau diganggu. Suka untuk sabar, cinta untuk sabar, niat untuk sabar kalau diganggu. Man fataha ala nafsihi baban niyal hasanah fatahullah alaihi sab'in min abwabi taufik. Junaid bilang, barang siapa yang membuka untuk dirinya satu pintu kebaikan, satu pintu niat kebaikan, maka Allah Ta'ala bukakan baginya. Dia buka satu niat baik, Allah bukakan 70 pintu taufik yang kebantu dia untuk meluluskan, melancarkan niatnya tersebut. Sabr 'alal adza. Fa fi sabri 'ala ma takrah khairun katsir. Di dalam bersabar atas hal yang kamu enggak suka, atas gangguan yang kamu terima, itu mengandung banyak kebaikan di dalam bersabar. Subhanallah. Naam. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri digosipin orang, ente diganggu, ente digosipin gini gitu, langsung dikumpulin makanan, kirim buat orang yang gosipin saya. Bilang, kenapa? Dia ngirimin pahala ke saya cuma bisa ngirimin buah dan makanan. Jadi orang tuh kalau dapat gangguan itu rezeki, tapi kita nggak mau mengganggu dan tidak mau diganggu. Kita nggak mau diganggu dan kita nggak mau diganggu. Tapi kalau emang mesti kena salah satunya, ya diganggu, jangan mengganggu. Dizalimi, jangan menzalimi. Dikatain, dicaci, dimaki, jangan ngatain, jangan mencaci, jangan memaki. Orang bilang ke Habib Ali Habsyi, ya Habib doain ana dizalimin. Bilang syukur ente dizalimin. Alhamdulillah yaumak ente mazlum, ente zalim. Bersyukur ente diposisikan, dikasih peran sebagai yang terzalimi, bukan yang menzalimi. Kalau ditukar mau gak? Gak mau. Orang berakal gak mau. Tapi orang yang gak punya akal mau. Yang gak punya akal, yang gak punya din, yang gak punya ilmu mau. Wah, enak aja gue dizalimin. Gak mau, anda mau balas, anda mau ngezalimin. Subhanallah. Yang merasa dizalimi sama orang, jangan malah dia berbalik menzalimi. Jangan. Ente sekarang berada dalam posisi menguntungkan. Doa orang yang dizalimi dikabulkan sama Allah. Kurang apa? Doa orang yang dizalimin dikabulkan oleh Allah Ta'ala, diijabah. Kurang apa? Dan dia dibantu, disayang, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allah selalu ngebela dia. Jangan dia tukar tuh posisi. Misalkan dia dizalimin sama lingkungan, ya sudah, jangan dia berbalik menzalimi lingkungan. Dia dizalimi sama pemerintah, wah pemerintah zalim, ngezalimin saya. Ya alhamdulillah ente terzalimi. Jangan berubah menjadi ente ngezalimin, balas katain. Jadi dia ngezalimin ente ngezalimin dia, saling menzalimi. Besok hari kiamat tuntutan, saling menzalimi. Kalau dizalimin, diganggu, sabr 'alal adza. Imam Al-Haddad waktu yaqul mawarithuhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum falyas'alil mutarami. Warisan mereka ada pada kita, ilmunya mereka ada. Warisannya apa?
Warisan para salaf ada padaku. Apa warisannya? Cobaan, gangguan, teror, musibah, penyakit, atau itu dia. Katakan Jiddi Muhammad bin Ali Al-Habsyi datang ke tempatnya Habib Saleh Tanggul. Ziarah, Masya Allah Habib Saleh. Jiddi Muhammad Al-Habib Muhammad ngadu ke Habib Saleh, ana diganggu, ana diteror, ana digangguin orang, dicaci, dimaki. Udah, memang dia diteror, diganggu. Ya Muhammad, sabar. Kalau nanti nginep sini nih malam. Begitu malam nginep, tengah-tengah malam dengar suara jeritan, dengar ada orang suara nimpuk, ada apa? Tanya, Habib Saleh apa ini? Oh, tiap malam begini. Ini musibahnya, ini tiap malam ya begini. Dapat gangguan, alladzi yukaddirul qalb, yang ngeganggu hati ya kayak begini. Jadi semua orang dapat gangguan. Bukan ente cuma sendiri doang yang diganggu, semua orang diganggu. Semua orang ada musibahnya masing-masing. Ada yang musibah datang dari sisi keluarga, ada yang musibah diuji sama laki, ada yang diuji sama bini, ada yang diuji sama anak, ada yang diuji sama orang tua, ada yang diuji sama tetangga, ada yang diuji sama misanan, ada yang diuji sama murid, ada yang diuji sama pemerintah, ada yang diuji sama rakyat. Begitu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang pada ngadu, ya Ali bin Abi Thalib, ente jadi Amirul Mukminin bagaimana? Di zaman ente ini muncul pemberontakan, fitnah, kerusuhan, kacau balau yang enggak pernah terjadi di masanya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan. Terjadinya di zaman ente. Maka Sayyidina Ali bilang, dulu di zaman pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, yang jadi rakyat orang yang kayak saya. Makanya aman. Di zaman saya yang jadi rakyat orang yang kayak ente, makanya rusuh. Makanya kacau dan berantakan. Nah, kama takunun yuwalla alaikum. Wulatukum a'malukum kama takunun yuwalla alaikum. Pemimpin kalian adalah amalan kalian sendiri. Sebagaimana keadaan kalian, sebagaimana amalan kalian, begitulah keadaan pemimpin kalian. Buruk, ya ngaca dong. Berantakan, ngaca dong. Ngaca, bercermin kepada amalan kita, perbuatan kita, sholat kita, ibadat kita. Al-Hasanul Basri wa katsir minal ulama, seandainya manusia ketika mereka diuji dari sisi pemerintahan, pemimpin yang mengganggu, yang menzalimin, kalau diuji sama begituan, terus mereka segera mengintrospeksi diri, beristighfar, bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri, niscaya dalam sesaat Allah Ta'ala perbaiki keadaan mereka. Tapi enggak, beralih bukan memperbaiki diri, malah mencaci. Bukan mengintrospeksi diri, malah menghakimi orang lain. Mencaci, memaki, menzalimi, ya yang ada tambah ruwet. Sampai itu dibilang gangguan dari sisi pejabat dan pemimpin pemerintahan, begitu, itu Allah Ta'ala kirim. Sya'rani bilang, ketika hamba mereka, hubungan mereka dengan Allah cacat dan rusak, dikirim gangguan dari pihak pejabat dan pemimpin mereka. Seandainya mereka perbaiki hubungan mereka kepada Allah, taubat, balik kepada Allah, Allah Ta'ala perbaiki keadaannya. Nah terus bagaimana? Sezalim apapun pejabat, pemimpin, pemerintah, jangan disumpahin. Sedahsyat apapun gangguan orang ke kita, jangan nyumpahin orang. Jangan nyumpahin orang. Itu ada satu orang, karena Imamul Haddad wa ghairuh bilang, la tad'u 'ala lulah. Jangan kalian menyumpahin pemimpin, pejabat. Kenapa? Kalau kalian sumpahin mereka, ya Allah biar hancur, biar mampus, biar celaka. Mampusnya mereka, hancurnya mereka, celakanya mereka adalah dengan mereka menunggangi dosa, menzalimi engkau, lebih dahsyat lagi. Itu celakanya mereka. Ngezalimi dengan mereka, makin nindes ente, ganggu ente, bikin aturan yang nyusahin ente. Nah itu
Celakanya mereka begitu. Jadi kebanyakan orang mereka kena sumpahnya sendiri. Sabar. Kan kita dibilang kalau ditimpa gangguan, bala, musibah, bencana, wasta'inu bis-sabri wassalah. Cari bantuan. Apa cari bantuannya? Lagi kena penyakit, kena musibah, kena bencana. Pemerintahan, pejabat, aturan ini segala macam. Kita suruh cari bantuan. Apa cari bantuannya? Enggak dibilang, carilah bantuan dengan demonstrasi. Maaf, di Quran enggak ada. Ista'inu bil mudhaharat, enggak ada. Cari bantuan dengan demonstrasi. Ista'inu bis thawrah, cari bantuan dengan revolusi. Ista'inu bil baghi, dengan pemberontakan. Tidak, enggak ada. Ista'inu bis sibab wasyatam, dengan cacian, dengan makian. Tidak. Ista'inu bis sabri wassalah, dengan sabar, dengan salat. Sabar, kita enggak sabar. Caci maki, provokasi, uring-uringan, berkeluh kesah. Salat, nunda-nunda salat. Begitu. Kadang kita lagi berjuang, lagi demo, jadi enggak salat. Salatnya ditunda. Salatnya enggak wudhu lagi. Bagaimana mau ditolong sama Allah Ta'ala?